Assalamualaikum. Halo teman-teman mahasiswa semuanya yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Septian Aji Permana. Kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran project based learning. Eh, Sebelum jauh ke sana, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari model pembelajaran problem based learning ataupun PBL, gitu ya. Di Brand Project Based Learning ini merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik atau student center dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator di mana peserta didik diberi peluang bekerja sama otonom mengontribusi pelajarannya. Nah, karakteristik di dalam model pembelajaran project based learning ini adalah yang pertama adalah peserta didik sebagai pembuatan keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua adalah terdapat masalah yang pemecahan tidak ditentukan sebelumnya. Peserta didik sebagai perencana proses untuk mencapai hasil. Peserta didik ditanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, melakukan evaluasi secara kontinu. Terus yang berikutnya adalah peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang berikutnya adalah hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitas. Yang berikutnya adalah kelas memilih atmosfer yang memberikan toleransi kesalahan dan perubahan. Yang terakhir, kelebihan model pembelajaran berbasis ini untuk pembelajaran PPKN yaitu adalah melatih kemandirian belajar mahasiswa terutama yaitu untuk di mata pelajaran PPKN. Karakteristik model project based learning ini eh, yaitu saya beri gambaran ya biar agak mudah untuk teman-teman mahasiswa. Yaitu saya contohkan adalah ketika kita mengajar di mata kuliah PPKN misalnya Pancasila. Kita ngajar Pancasila di kelas dasar. Tentunya bagaimana caranya eh, nilai-nilai Pancasila itu ditanamkan ataupun lambang-lambang ya yang terdapat di nilai-nilai Pancasila itu ditanamkan kepada anak-anak peserta didik kita gitu biar lebih mudah. Ketika model konvensional yaitu peserta didik diminta untuk menghafal ya, dari sila ke-1 sampai ke sila ke-5. Tetapi di dalam project based learning ini berbeda tentunya. Eh, Tentunya yaitu siswa tidak perlu menghafalkan tetapi langsung praktek membuat. Saya contohkan adalah di mata pelajaran terkait dengan Pancasila. Yang pertama adalah siswa diberikan proyek pembuatan lambang burung Garuda beserta isinya, eh, sehingga nanti peserta didik tersebut akan eh, membuat dengan bahan apa? Dengan sederhana aja yaitu kertas karton. Eh, Tentunya bukan hanya burung Garuda saja, tetapi nanti ada lambang-lambang berikutnya yang seperti contohnya adalah bintang, ada padi dan kapas, ada lambang contohnya adalah gambar banteng pohon beringin. Nah, itu juga nanti akan dibuat dan diisi oleh siswa tersebut. Sehingga ini di kelas dasar ya, sehingga nanti eh, peserta didik tersebut akan menyusun dengan sendirinya. Setelah berhasil disusun, selanjutnya bagaimana dipresentasikan? Apakah sampai ke situ? Itu hanya satu tahap terkait dengan proyek pembuatan eh, lambang-lambang yang ada di Burgado yaitu lambang-lambang Pancasila. Tentunya apa? Nilai-nilai pengamalan Pancasila. Eh, Misalnya saya contohkan satu, eh, misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilainya adalah apa? Menghormati antar sesama umat beragama.
nanti peserta didik ini ya membuat proyek sendiri untuk menilai-nilai pengamal nilai Pancasila. Nah, sehingga di akhir eh, di akhir mata pelajaran itu adalah mengumpulkan hasil-hasil proyek yang dibuat oleh siswa. Ah, proyek-proyek tersebutlah inilah sebagai bentuk adalah apa? Kontrovisme, bentuk inovasi dari peserta didik. Saya contohkan kalau ke terapkan di dunia mahasiswa gitu, oke. Saya contohkan di dalam penerapan mata hmm, kewarganegaraan saya terapkan silakan membuat proyek berupa video yang terkait dengan toleransi. Nanti mahasiswa membuat video konten terkait masalah toleransi. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, hasilnya sesuatunya karya-karyanya adalah apa? Berupa video. Jadi ending learning outcome dari sebuah model tersebut ini PPL ini adalah apa? Project-projectnya adalah apa? Hasil karya. Kalau tidak ada hasil karyanya bukan project. Eh, Hingga ini dituntut juga untuk kekreativitasan peserta didik eh, kelak nanti ketika lulus bukan hanya mampu secara knowledge tetapi mampu juga secara hard skill yaitu ke dalam praktek. Nah, kelebihan di dalam PBN ini atau Project Based Learning ini adalah meningkatkan motivasi di mana siswa tekun dalam berusaha mencapai proyek yang merasa bahwa belajar proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lainnya. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari pada sumber yang mendirikan lingkup berbasis proyek perbuatan sistem ini dan memecahkan problem. Meningkatkan kolaborasi pentingnya kerja kelompok dalam proyek meneruskan peserta didik untuk mengembangkan kualitas keterampilan komunikasi. Jadi kelebihannya itu. Jadi kelebihannya adalah apa? Secara otomatis membuat sesuatu sendiri dan menyusun sendiri dan menceritakan sendiri. Tapi kekurangannya adalah apa? Ini membutuhkan banyak waktu di dalam pembuatan proyek ini, membutuhkan guru keterampilan, mau belajar, membutuhkan fasilitas yang lebih tidak sesuai dengan peserta didik mudah menyerah. Ini jadi kekurangannya. Karena apa? Waktunya harus panjang. Karena harus menghasilkan sebuah karya. Ini menjadi kendala ketika nanti diterapkan di sekolah, tetapi bisa alternatif dilakukan oleh guru adalah apa? Penugasan dilanjutkan di sekolah, di rumah, di rumah sehingga nanti eh dibawa lagi ke sekolah. Lah ini juga Pojel ini untuk apa? Untuk pemberdayaan PPKN itu untuk mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik di dalam sebuah negara maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang sesuaikan dengan konteks dan budaya di setiap negara. Warga negara yang baik dapat diidentifikasikan dengan tiga aspek yang telah ditulis di atas meliputi civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Nah, ini juga untuk merangsang supaya generasi-generasi penerus mampu membuat karya-karya yang baru, yang inovatif sehingga mampu memperkaya kehidupan bangsa ini. Dapat disimpulkan bahwa misalnya di dalam eh, pembelajaran project based learning ini adalah bahwa ini adalah proyek yang dapat mengevaluasi, menginovasi peserta didik sehingga peserta didik tersebut setelah lulus mampu membuat karya yang inovatif dan sehingga hasil-hasil karya tersebut dapat menghasilkan atau membanggakan kehidupan bangsa dan itu terkait dengan hasil kegiatan ini sekarang ini banyak sekali model-model project based learning ini diterapkan di sekolah-sekolah terutama yaitu di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini karena bukan hanya sebagai teoretik tetapi memang hal itu juga untuk praktek membuat sehingga luaran tersebut ataupun kurikulum di dalam Merdeka Belajar ini yang dipakai adalah
kebanyakan ada dua, yaitu salah satunya ini model project based learning. Terima kasih untuk pengetahuan terkait dengan PBL, dan selanjutnya kita akan bersapa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, Daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.